Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ma qadarullaha haqqa qadrihi. Innallaha laqawiyyun aziz. Allahu yastafi minal malaikati rusulan wa minan nas. Innallaha sami'un basir. Ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum. Wa ilallahi turja'ul umur. Ya ayyuhalladzina amanu rak'u wasjudu wa'budu rabbakum waf'alul khaira la'allakum tuflihun. Sadaqallahul azim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wa mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain amma ba'du. Indahnya pada pagi hari ini Allah kembali perkenankan kita untuk bersilaturahmi dalam acara ngopi, ngobrol perkara ilmu. Ngopi yuk. Alhamdulillah masih pada semangat. Sebelumnya aku mau sapa dulu ini bersama Bapak Ustadz Ahmad Haris Triswanto. Assalamualaikum Pak Ustadz. Warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya Pak Ustadz? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat. Ibu-ibu jamaah yang hadir secara langsung di lokasi gimana kabarnya Bu? Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga kesehatan juga dirasakan oleh pemirsa Sinpo TV dimanapun berada. Amin amin Allahumma amin. Nah, untuk di ngopi pada pagi hari ini kita akan sama-sama ngobrol terkait dengan tema sujud dan fadilahnya. Silakan Pak Ustadz penjelasannya seperti apa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wahdah. Summa salatu wassalamu ala rasulillah. Sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'a rusydah amma ba'da. Jamaah yang dimuliakan Allah dan pemirsa Sinpo TV dimanapun berada, semoga semuanya kita selalu dalam ridha dan bahagia dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillahirabbil alamin. Di pagi yang berbahagia ini kita akan ngobrol tentang sujud dan istimewanya atau fadilahnya. Sujud ini merupakan salah satu dari rukun sholat. Dan dalam Islam, sujud yang disyariatkan itu ada 4. Yang pertama, sujud dalam sholat, yang kita ulang 2 kali dalam setiap rakaat. Yang kedua, ada namanya sujud syahwi. Sujud yang dilakukan saat kita ada yang kita ragukan dalam sholat kita. Misalnya ragu jumlah rakaat 3 atau 4 atau 3. Nah, nanti sebelum kita salam, setelah selesai bacaan tasyahud atau tahiyat, maka kita melaksanakan sujud 2 kali. Yang ini disebut dengan sujud sahwi. Kalau bacaannya subhana man la yanamu wa la yashu. Maha suci zat yang tidak pernah tidur dan enggak pernah lupa. 2 kali sujudnya. Kemudian yang ketiga ada namanya sujud tilawah, yaitu sujud yang dilakukan bagi orang yang membaca
atau mendengar bacaan-bacaan ayat sajdah. Di dalam Al-Quran itu ada 15 atau 16 tempat yang di situ dianjurkan bagi yang membaca ataupun yang mendengar untuk sujud. Lah ini namanya sujud tilawah. Biasanya dalam mushaf-mushaf yang terbitan baru itu di samping ada tulisannya sajdah. Atau di sana juga tertulis biasanya yang dibaca ketika sujud itu. Kemudian yang keempat, sujud yang disyariatkan itu namanya sujud syukur. Lah sujud syukur itu dalam mazhab Syafi'i syarat dan ketentuannya sama seperti orang sholat. Dalam keadaan suci, menutup aurat, menghadap kiblat. Walaupun ada mazhab lain yang mengatakan enggak perlu seperti sholat, yang penting sujud. Lah kalau kita dalam mazhab Syafi'i, banyak orang yang melaksanakan sujud syukur tapi kok enggak wudhu. Misalnya habis kontes nyanyi itu, begitu diumumin menang langsung sujud. Ini sujud apa ini? Lah kalau kebetulan panggungnya itu madhep kiblat, ya benar. Kebetulan ia dalam keadaan suci, ya benar. Atau kebetulan auratnya tertutup seperti orang sholat, ya benar. Lah kalau lagi main bulu tangkis, main poli, yang kadang kan yang cowok cuman pakai celana segini, begitu menang langsung, lah sujud apa ya? Lah kalau dibilang sujud syukur ya harus seperti orang sholat ketentuannya dalam keadaan suci dan lain-lain. Atau mungkin ibu di rumah keluarga yang sekian tahun gak pernah ketemu, kabarnya udah lost kontak, tiba-tiba pulang. Saking senengnya sujud. Padahal cuma pakai daster, pakai kerudung ya enggak. Wes madepnya rumahnya kebetulan adep ngalor lagi. Ya bukan sujud syukur, wes pokoknya sujud. Kalau sujud syukur itu dalam kondisi sama seperti sholat. Lah sujud yang dibenarkan cuman ada 4 ini. Selain 4 ini, kalau sujud itu dilakukan maka justru malah dosa yang didapat. Misalnya seorang suami yang habis melakukan kesalahan besar terhadap istrinya, kemudian ia minta maaf sampai sujud, kok seperti posisi orang sujud, maka bukan kebaikan yang diperoleh, justru malah dosa. Nah, posisi yang sujud yang dibenarkan itu, kalau kita ngaji dalam kitab-kitab fikih, itu harus meletakkan 7 anggota badan kita ke masjad. Masjad itu tempat sujud, yaitu wajah atau diwakili sama ini, apa namanya ini, kening, jidat, opo dahi, yang ini loh. Kadang sampai diusrek-usrek sampai jidatnya ireng. Kemudian 2 telapak tangan, 2 lutut dan 2 ujung kaki. Ini 7 anggota badan harus nempel ke tempat sujud. Saking ikhtiyatnya, saking hati-hatinya, kalau dalam mazhab Syafi'i sampai sehelai rambut pun menghalangi ini dinilai tidak sah sujudnya. Kalau sujudnya tidak sah, otomatis sholatnya tidak sah. Kalau sholat tidak sah ya sama dengan tidak sholat. Maka ibu kalau mau sholat biasanya kan pakai kerudung yang dalam itu loh, buat ngerapiin rambut. Lah kalau yang laki ya sama, kalau nggak pakai peci. Kalau pakai peci ya agak ditarik, ini berkelihatan biar nempel ke tempat sujud. Wallahu a'lam bishawab. Monggo dilanjut. Terima kasih Pak Ustadz, semakin menarik pembahasan kita ngobrol pada pagi hari ini terkait sujud dan keistimewaannya. Tapi kita akan kembali usai jeda, tetap di Ngopi Yuk. Alhamdulillahirrabbilalamin, kita masih dalam acara ngopi, ngobrol perkara ilmu. Ngopi yuk. Setelah sebelumnya sempat dijelaskan terkait dengan sujud dan keistimewaannya, untuk di sesi kali ini kita akan buka tanya jawab bagi 2 orang penanya. Silahkan bagi jamaah yang hadir secara langsung sebutkan nama dan juga pertanyaannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Saya dengan Ibu Halimah dari Majelis Ta'lim Al-Muhajirin. Saya mau bertanya Pak Ustadz, kenapa sujud diulang 2 kali dalam setiap rakaat sholat? Mohon penjelasannya Pak Ustadz. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ibu Anis dari Majelis Al-Muhajirin mau bertanya Pak Ustadz, apakah ada pengaruh sujud dalam kehidupan sehari-hari? Mohon penjelasannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudah ada 2 penanya Pak Ustadz. Yang pertama, kenapa sujud diulang 2 kali dalam tiap rakaat sholat? Silahkan. Baik. Jemaah yang dimuliakan Allah dan pemirsa Sinpo TV dimanapun berada, sujud diulang 2 kali setiap rakaatnya dalam sholat. Sementara yang lain cuma 1, Fatihah 1, surat 1, ruku' i'tidal 1, tahiyat kadang malah ada yang enggak ada. Rakaat pertama, rakaat ketiga kan enggak ada ya. Lah sujud kok 2 kali. Kenapa sujud diulang 2 kali dalam sholat? Karena sujud inilah yang menggambarkan betapa rendahnya kita sebagai hamba Allah. Sebagai hamba Allah betapa rendahnya. Ini nyambung langsung pertanyaan kedua tadi. Apa pengaruhnya orang sujud dalam kehidupan sehari-hari? Bahwa ketika kita sujud, kita meletakkan anggota badan kita yang paling kita muliakan. Ini kan paling dimuliakan ya. Biayanya juga mahal ini. Ini loh. Kalau laki mah cenderung murah, yang perempuan ya Allah. Sampai biaya jutaan yuk ini kok ya. Ayo kadang sampai yang gigi dipagerin segala, takut digondol orang. Biayanya mahal. Ini biayanya paling mahal, paling kita jaga kehormatannya. Kita ketemu orang dipegang pundak enggak marah, dipegang tangan enggak marah, coba langsung datang-datang megang pala. Ngambek, marah gitu. Ini sebagai identitas kehormatan kita. Tapi ketika kita sujud, kita letakkan sejajar dengan telapak kaki. Artinya orang yang sujudnya sudah masuk ke dalam dirinya, hilang sifat sombongnya. Itu pengaruhnya dalam kehidupan sehari-hari. Dan itu kenapa sujud diulang-ulang, agar untuk menghilangkan sifat kesombongan yang ada dalam diri kita. Setinggi apapun kita lagi di puncak karir seperti kepala ini di atas, suatu saat ingat pasti akan kembali ke tengah seperti saat lagi rukuk. Dan nanti akan di posisi paling bawah sama saat lagi seperti sujud. Nah itu pelajarannya. Kemudian orang-orang yang sujudnya sudah masuk dalam dirinya sadar betul bahwa yang maha tinggi hanya Allah. Setinggi apapun posisi kita hanya sementara saja. Jadi pemimpin kalau di Indonesia ya paling 5 tahun. Kepilih lagi 10 tahun, 2 kali, 3 kali udah nggak bisa undang-undangnya. Jadi apapun jadi orang kaya, misalnya kita lagi bagus usahanya, ya nggak lama kok. Banyak orang kaya begitu bentaran meninggal. Begitu bentaran dilalah usahanya bangkrut. Maka orang yang sujud nggak akan menyombongkan posisinya, nggak akan menyombongkan jabatannya, nggak akan menyombongkan kehormatannya yang ia sandang saat ini. Karena suatu saat bisa ke tengah saat seperti rukuk, kan kepala di tengah. Bisa paling bawah saat lagi sujud. Nah itu diantara kenapa sujud diulang 2 kali. Atau kenapa kita, atau pengaruhnya apa dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian kalau dilihat dari sisi sejarahnya, sholat yang kita lakukan, yang 5 waktu, ini kan berawal ketika Rasulullah Mi'raj. Ketika Mi'raj ini, ketika naik ke langit dari 1 sampai ke 7 sampai ke Sidratul Muntaha, itu Rasulullah kan disambut dengan malaikat. Begitu Rasulullah pertama datang, malaikat rombongan yang pertama berdiri.
Begitu ngelihat Rasulullah langsung rukuk untuk menghormati Rasulullah. Kemudian ada malaikat yang posisinya rukuk, begitu lihat Rasulullah datang hadir, malaikat itu berdiri alias i'tidal. Ada yang malaikat memang berdiri, kemudian ketika Rasulullah datang, kemudian ada yang bersujud, tapi bukan bersujud menghadap Rasulullah, bukan ya. Bersujud bersyukur pada Allah dipertemukan langsung dengan Rasulullah. Kemudian ada yang lagi duduk, seperti sama saat kita lagi duduk di antara dua sujud. Kemudian dia sujud. Maka dari penyambutan malaikat, ini ada dalam kitab Nihayatuz Zain yang ditulis oleh Imam Nawawi Banten. Ketika malaikat yang duduk seperti duduk di antara dua sujud bersujud pula, maka gerakan yang dilakukan oleh malaikat itu untuk menyambut Rasulullah yang diulang 2 kali cuma sujud. Maka sujud yang kita lakukan dalam sholat itu dilakukan 2 kali. Kemudian alasan yang ditulis oleh Imam Nawawi Banten pula bahwa manusia ini diciptakan dari tanah. Yang pertama kali diciptakan Nabiullah Adam alaihi salam. Walaupun ada teori katanya kita ini berasal dari katanya, saya sih nggak terima. Saya nggak terima. Kalau jamaah terima ya monggo, itu urusan ibu-ibu kan ya. Dibilang keturunan siapa, mosok kita ikhlas dibilang keturunan ya, kalau saya sih nggak ikhlas, wong saya keturunan Nabi Adam ya. Manusia diciptakan oleh Allah dari tanah dan suatu saat akan kembali ke tanah. Maka sering kita diajarkan untuk nyium saat sujud, kan aslinya kita nyium tanah ya. Hanya kita aja orang sekarang yang tanahnya dilapis pakai keramik. Keramik belum puas pakai permadani, belum puas pakai sajadah. Sajadah kadang masih belum puas, kasih apa sapu tangan po, dirangkep. Lah kalau dulu awalnya ketika Rasul pertama kali sujud ya langsung ke tanah, nyium tanah. Kita asalnya dari tanah, suatu saat pasti akan kembali ke tanah. Suatu saat, ya walaupun yang dibakar, yang diapa akan kembali ke tanah. Lah ketika kita hidup di dunia ini terkadang lupa bahwa kita akan kembali ke tanah. Maka sering diajarkan ketika sholat, kalau dalam 1 rakaat 2 kali kita sujud. Maka kalau 17 rakaat wajib kita lakukan, maka 34 kali kita nyium tanah. Belum lagi yang qobliyah, ba'diyah, duha, tahajud dan lain-lain. Seringnya kita diajarkan nyium tanah biar suatu saat kalau nanti kembali ke tanah, udah latihan. Nah iya kan, udah terbiasa. Lah kalau nggak pernah sujud kok tahu-tahu mati, kaget. Belum pernah sujud kok mati. Na'udzubillah. Maka posisi terbaik saat kita lagi ibadah itu adalah saat sujud. Wallahu a'lam bishawab. Terima kasih Pak Ustadz, semoga pertanyaan jamaah yang hadir secara langsung ini sudah terjawab dan kita akan kembali usai jeda untuk terus membahas terkait dengan sujud dan keistimewaannya. Tetap di Ngopi Yuk. Pemirsa Sinpo TV dimanapun berada, kita masih dalam acara Ngopi, Ngobrol Perkara Ilmu bareng Ustadz Ahmad Haris Riswanto. Yang pada pagi hari ini kita membahas, sebelumnya sudah dibuka sesi tanya jawab terkait dengan sujud dan keistimewaannya. Nah untuk rangkumannya seperti apa nih Pak Ustadz, silahkan. Jemaah yang dimuliakan Allah dan pemirsa Sinpo TV dimanapun berada, bahwa sujud ini adalah posisi terdekat antara seorang hamba kepada Tuhannya, antara kita umat manusia kepada Allah, karena kita kembali ke asal kita, asalnya dari tanah kembali ke tanah. Dan juga ada hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Rasulullah sampaikan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sampaikan, aqrabu ma yakunul abdu min rabbihi wa huwa sajidun fa aktsiru ad-du'a. Bahwa aqrabu, yang paling dekat, ma yakunu,
al-abdu, posisi seorang abdun, hamba, min rabbihi, dari Tuhannya, wa huwa sajidun, ketika orang itu lagi sujud. Posisi terdekat antara kita umat manusia dengan Allah itu adalah saat lagi sujud. Maka perintah Rasulullah, fa'aksiru, maka perbanyaklah ad-du'a, berdoa. Berdoa saat lagi sujud. Memang ketika kita sholat berjamaah ya kita ikuti imamnya. Tapi kalau sholat sendirian, nah posisi sujud ini posisi terbaik bagi kita untuk bermohon kepada Allah atau berdoa kepada Allah. Maka kadang sering kalau kita sholat berjamaah kok imamnya tiba-tiba sujudnya agak lama, itu waktu terbaik untuk doa. Ini kadang malah gerendeng ya. Ini imam lupa apa kok nggak bangun-bangun, lama amat, pala udah puyeng nih. Padahal itu kesempatan untuk kita berdoa. Ayatnya mungkin ibu sering dengar wasjud waqtarib. Surat apa bu? Saya yakin nggak ngeh. Al-Alaq, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Ayat yang terakhir wasjud waqtarib. Maka sujudlah dan mendekatlah. Maka posisi terdekat kita dengan Allah adalah saat lagi sujud. Maka seandainya ada keinginan-keinginan kita, hajat-hajat kita yang sampai sekarang kok belum terkabulkan, banyaklah kita mohon pada yang mengabulkan hajat, yakni Allah pada saat lagi sujud. Itu yang pertama. Yang kedua, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di akhirat nanti akan mengenali umatnya dari sujudnya. Inna ummati yauma idzin ghurran minas sujudi. Sesungguhnya umatku, kata Rasulullah, wajahnya akan bersinar karena sebab sujudnya. Jadi glowing, Bu. Nanti di akhirat kelihatan glowing tergantung dari sujudnya. Semakin banyak sujud, enggak perlu perawatan yang juta-jutaan, enggak perlu. Nah terus yang udah terlanjur, mohon maaf, nanti di surga itu enggak ada orang tua, enggak ada. Pokoknya semuanya muda semua. Yang udah tua balik muda lagi, nggih Mbah. Oh, aman Mbah, tenang aja Mbah. Yes. Lah iya, hurran muhajjalin, memancar sinarnya, itu yang dikenali oleh Rasulullah dari umatnya itu karena sujudnya. Kemudian yang ketiga, sujud itu memang perintah agama kita. Kita ketika menjalani sujud, ma min abdin yasjudu lillahi sajdatan illa kataballahu lahu biha hasanah. Seseorang yang bersujud pada Allah sekali sujud maka dinilai satu kebaikan. Wa maha'anhu biha sayyi'atan, akan dihapuskan satu keburukan. Wa rafa'alahu biha darajatan, dia akan diangkat derajatnya satu derajat, itu dari sujudnya. Maka fastaksiru minas sujud, perbanyaklah sujud. Tentu sujud itu sebagai perwakilan dari sholat. Artinya bukan hanya sholat yang wajib, sholat sunnah, qobliyah, ba'diyah, pagi-pagi yo ada syuruk, ada duha, kalau malam ada tahajud, setiap kali masuk masjid ada tahiyatul masjid dan lain sebagainya. Wallahu a'lam bissawab. Terima kasih Pak Ustadz. Jadi ngobrol pada pagi hari ini terkait sujud dan keistimewaannya, di mana salah satu keistimewaannya adalah menghilangkan sifat sombong yang ada di dalam diri kita, karena kita sadar bahwa yang maha tinggi hanya Allah Subhanahu wa taala. Semoga ngobrol kita pada pagi hari ini bisa bermanfaat bagi pemirsa Sinpo TV dimanapun berada. Saya Tiara Dianti mewakili kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Astaghfirullahaladzim lakal ma'bud ya dzal jalali wal ikram. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Rabbana taqabbal minna salatana wa siyamana wa ruku'ana wa sujudana wa qira'atana jami' amalina wa tammim taqsirana ya Allah ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
صلاة الله سلام الله على طه رسول الله صلاة الله سلام الله على ياسين حبيب الله